Selamat datang di channel Ufaira Atzikia. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rizkinya. Di video kali ini saya akan membahas jenis ikan hias air tawar yang suka bergerombol. Sebelum lanjut nonton videonya, bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Simak dan tonton videonya di sini. Saat memutuskan ikan mana yang akan dimasukkan ke dalam akuarium baru, Anda mungkin ingin memilih spesies yang berbeda bentuk, warna, dan sifatnya. Salah satu jenis ikan yang perlu Anda lirik adalah schooling fish, alias ikan kawanan yang hidup bergerombol. Ikan kawanan umumnya adalah ikan kecil berwarna cerah yang sangat pemalu saat sendiri. Tetapi ketika dikelilingi oleh ikan lain dari jenis mereka sendiri, kepribadian mereka yang sebenarnya akan muncul. Sebelum memeliharanya, penting juga mempertimbangkan persyaratan air, persyaratan akuarium, dan temperamen ikan sebab tak semua ikan kawanan akan cocok dengan satu sama lain. Nah, berikut adalah beberapa jenis ikan kawanan yang sangat direkomendasikan untuk akuarium rumahan. Berikut jenis-jenis ikan hias air tawar yang suka bergerombol. Satu, Cardinal tetra. Jenis ikan akuarium terbaik pertama dikenal sebagai ikan yang paling mencolok dalam daftar ini. Cardinal tetra memiliki perut merah terang yang luar biasa dengan sisik berwarna biru kehijauan di bagian atas tubuh mereka, dikombinasikan dengan fakta bahwa mereka suka hidup dalam kawanan menengah besar, mereka pasti akan menarik perhatian Anda. Cardinal tetra adalah ikan damai yang mudah bergaul dan mereka paling bahagia bila dipelihara dalam kelompok setidaknya 6 ekor. Mereka merupakan pasangan yang baik untuk Danio, Rasbora, dan tetra lainnya. Cardinal tetra memiliki kebutuhan air yang sedikit lebih spesifik. Airnya harus lunak dan asam dengan kandungan mineral yang rendah. Tetra paling baik dipelihara dalam akuarium yang sudah stabil alih-alih akuarium yang baru dikondisikan karena mereka lebih peka terhadap perubahan kondisi air. Dua, cherry barb. Jenis ikan akuarium terbaik kedua bernama cherry barb. Cherry barb mendapatkan nama mereka dari sisik merah cherry mereka. Mereka juga memiliki garis gelap yang membentang dari kepala ke ekor. Pejantan punya warna yang lebih cerah. Ikan kawanan ini paling bahagia dan sehat ketika dipelihara dengan cherry barb yang lainnya. Ini mencegah mereka terintimidasi oleh ikan lain dan terpaksa harus bersembunyi. Mereka percaya diri ketika hidup dalam kawanan dari jenis mereka sendiri. Cherry barb mudah dirawat dan tidak tumbuh terlalu besar sehingga mereka adalah ikan pemula yang baik. Penting untuk mendapatkan rasio yang benar antara pejantan dan betina guna menghindari perilaku agresi atau pemalu. Umumnya satu pejantan untuk setiap 2 betina adalah rasio terbaik. Tiga, red rainbow fish. Jenis ikan akuarium terbaik ketiga. Ada banyak jenis rainbow fish alias ikan pelangi, tetapi rainbow fish merah adalah yang paling populer dipelihara oleh hobiis di akuarium komunitas. Ikan ini dimorfik secara seksual, di mana jantan lebih berwarna dan menampilkan warna merah, oranye, kuning, dan perak yang cerah. Sedangkan betina umumnya berwarna perak. Varietas lain hadir dalam setiap warna pelangi. Red rainbow fish cenderung melakukan soling daripada schooling. Alih-alih berenang dalam formasi ketat dan berbalik ketika satu anggota kelompok berpaling, ikan-ikan ini akan nongkrong berdekatan satu sama lain, tetapi bisa menghadap ke arah yang berbeda dan tidak harus selalu mengikuti gerakan satu sama lain.
Mereka adalah ikan yang sangat aktif, dan tumbuh hingga 15 cm di usia dewasa, yang berarti mereka membutuhkan akuarium besar dengan banyak ruang untuk berenang. Ikan-ikan ini paling baik dipelihara dalam kelompok 6-10 ekor, mereka umumnya tangguh. Tetapi karena mereka sangat sensitif terhadap kondisi air yang buruk, mereka mungkin bukan pilihan terbaik bagi penghobi yang kurang berpengalaman. Empat, Zebra danio. Zebra danio adalah ikan yang bagus untuk dimasukkan ke dalam akuarium yang membutuhkan sedikit variasi. Ikan ini memiliki garis-garis horizontal cerah yang membentang di sepanjang tubuh mereka. Garis-garis biru, hitam, dan peraknya akan terlihat kontras dengan beberapa ikan kawanan lain yang lebih cerah seperti tetra atau barb. Ikan yang sangat tangguh ini cepat berkembang biak. Zebra danio ikan damai. Tetapi karena terlalu aktif mereka dapat bosan dan mulai menggigit sirip ikan lain yang lebih panjang. Karena itulah mereka hanya boleh dimasukkan ke dalam akuarium berisi danio lainnya, tetra, dan barb, bukan dengan ikan bersirip panjang seperti angelfish atau catfish. Zebra danio paling baik dipelihara dalam kawanan 5 ekor atau lebih. Ruminose tetra, bisa dibilang ini adalah ikan kawanan yang paling populer. Ruminose tetra dinamai demikian karena memiliki marking merah cerah yang membentang di wajah mereka. Mereka memiliki tubuh perak ramping dengan ekor hitam dan putih. Ikan mencolok ini amat menghibur untuk ditonton karena mereka adalah ikan kawanan yang sangat aktif. Pewarnaan wajahnya yang cerah akan menjadi tambahan yang bagus untuk akuarium manapun, belum lagi ekornya yang lucu. Ruminose tetra sedikit lebih spesifik kebutuhan airnya dan memerlukan perhatian ekstra. Menurut beberapa penghobi, kecerahan hidung merah mereka dapat menjadi indikator kualitas air akuarium mereka. White Cloud Mountain Minnow. White Cloud Mountain Minnow mungkin tidak sepopuler tetra dan barb, tetapi mereka adalah ikan kawanan yang sempurna untuk akuarium air tawar. Mereka umumnya juga lebih terjangkau daripada tetra dan ikan sejenis lainnya. Ikan kecil ini berwarna perak dengan percikan merah, dan diberi nama sesuai nama wilayah di mana mereka pertama kali ditemukan, yaitu wilayah White Cloud Mountain di China. White Cloud Mountain tetap sangat kecil meski sudah dewasa dan menunjukkan perilaku schooling yang menarik dengan warna-warna yang atraktif, mudah dipelihara karena sifat tahan bantingnya. Ikan ini sangat aktif dan merupakan ikan kawanan yang sempurna bagi siapapun yang baru belajar memelihara ikan hias. Nomor 7. 7. Harlequin rasbora. Harlequin rasbora adalah ikan kawanan yang populer di kalangan penghobi karena sifatnya yang damai dan kemudahan perawatannya. Mereka bahagia hidup dalam kawanan berjumlah 6-8 ekor dan umumnya bisa menjadi teman akuarium yang tenang untuk akuarium berukuran berapapun. Harlequin rasbora berwarna perak dan pink kemerahan dengan patch segitiga biru kehitaman di bagian belakang tubuh mereka. Mereka terlihat mencolok dan menyenangkan untuk ditonton saat menjelajahi tingkat atas akuarium. Mereka sangat mudah beradaptasi sehingga cocok dipelihara oleh pemula. Selama persyaratan air mereka terpenuhi, mereka sangat tangguh. Mereka juga bisa berpasangan dengan spesies rasbora lainnya yang akan bergerombol bersama harlequin dan menambah daya tarik pada akuarium Anda. Bluefin tetra. Ikan bluefin tetra adalah variasi tetra yang dikenal karena warna merah cerah pada sirip perut dan sirip ekornya. Ikan ini disukai karena mudah perawatannya.
mereka mampu menolerir berbagai suhu dan kondisi air dan merupakan anggota akuarium komunitas yang damai. Mereka bergerombol dalam kelompok sekitar 6 ekor dan lebih nyaman dalam kawanan besar, di komunitas yang kurang bervariasi, dengan hanya 2-5 spesies lainnya, mereka dapat menjadi agresif dan menggigiti sirip ikan lain. Karena alasan itulah bluefin tetra paling baik dipelihara dalam komunitas dengan 6-8 spesies ikan berbeda. Ikan ini sangat aktif dan membutuhkan akuarium yang cukup besar untuk mengakomodir tingkat aktivitas mereka. Bluefin tetra juga menyukai akuarium yang ditanami dan warnanya terlihat sangat mencolok terhadap substrat yang lebih gelap. Sembilan. Kongo tetra. Ikan Kongo tetra populer karena sisik perak dan oranyenya yang berkilauan yang dapat memiliki guratan warna biru atau hijau. Agar ikan tidak gelisah atau stres, mereka harus dipelihara dalam kawanan berjumlah 6 ekor atau lebih dan harus menjadi ikan dominan dalam komunitas agar mereka tidak menjadi tertutup karena merasa terancam. Kongo tetra membutuhkan susunan tanaman yang bagus di akuarium untuk digunakan sebagai tempat persembunyian. Mereka adalah ikan yang luar biasa untuk dipelihara, tetapi paling cocok dipelihara oleh orang yang sedikit berpengalaman dan tahu jenis ikan apa yang cocok dijadikan teman seakuariumnya. Sepuluh. Sisortail rasbora. Sisortail rasbora adalah ikan kecil dengan ekor bercabang yang terlihat seperti bilah gunting. Saat berenang, mereka membuka dan menutup ekornya, membuat sirip ekornya yang unik benar-benar menyerupai gunting, dan tubuh mereka yang lentur mempermudahnya menembus air. Mereka adalah ikan perak ramping yang ukurannya tetap 10 cm. Mereka adalah ikan kawanan yang damai dan sempurna untuk akuarium komunitas. Sisortail rasbora sebaiknya dipelihara dalam kawanan minimal 6 ekor. Mereka sangat cocok dengan banyak spesies ikan lain yang biasanya dipelihara di akuarium komunitas, seperti danio, kori, angelfish, dan spesies rasbora lainnya. Ikan ini memang membutuhkan banyak ruang untuk berenang dan paling bahagia bila dipelihara dalam akuarium yang panjang, bukan yang tinggi. Ini dimaksudkan agar mereka memiliki jangkauan area yang lebih besar untuk dijelajahi. Seperti banyak ikan kawanan dan ikan air tawar lainnya, Sisortail rasbora cocok hidup dalam air bersih dan sedikit asam. Mereka sangat baik untuk ditambahkan ke akuarium yang memiliki tempat untuk schooling fish yang menyenangkan, ramah, dan menghibur. Sebelas. Pygmy cory. Pygmy cory adalah ikan lele hias kecil yang menggemaskan untuk akuarium air tawar. Mereka berwarna perak dengan kumis kecil dan sisik berwarna-warni serta garis hitam di sisinya. Ikan ini paling baik dipelihara dalam kawanan kecil 6-8 ekor, tetapi dapat menjadi pemalu dan gelisah dalam kawanan kurang dari 6 ekor. Dalam kawanan yang cukup, kepribadian ikan kecil ini mulai bersinar. Penting bagi pygmy cory untuk hidup di dalam akuarium bersubstrat halus yang tidak akan tertelan secara tidak sengaja saat mereka mengais-ngais dasar akuarium. Karena ukurannya, pygmy cory dapat diintimidasi atau bahkan dijadikan sasaran oleh ikan yang lebih besar, jadi penting untuk hanya memelihara ikan ini dengan ikan kerdil, udang, atau keong lainnya. Clown loah. Ikan clown loah unik dan berbeda dengan kebanyakan ikan lain di daftar ini. Loah memiliki hidung panjang dan barbel, bentuk tubuh mereka amat menunjang untuk berenang cepat, mereka memiliki duri di wajah yang digunakan untuk pertahanan, tetapi mereka adalah ikan yang sangat damai dan jarang memiliki masalah dengan teman seakuarium mereka. Namun, Anda harus berhati-hati saat mencari teman karena mereka bisa tumbuh hingga 20 cm panjangnya dan mungkin bukan pasangan cocok untuk semua ikan kawanan.
Clown loah memiliki tubuh berwarna oranye emas dengan pita-pita gelap berbentuk V yang membentang di sisi-sisi tubuh. Mereka cenderung suka menjelajah di dasar akuarium dan ini membuat mereka berbeda dengan ikan-ikan lain yang disebutkan di sini. Mereka perlu hidup dalam kelompok 5 ekor atau lebih, tetapi membutuhkan lebih banyak komitmen daripada ikan lain karena ukuran dan harapan hidup mereka. Akhirnya usai sudah pembahasan tentang jenis-jenis ikan yang suka bergerombol atau berkelompok. Jika sobat semua tahu jenis ikan lain, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya buat menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya.